Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. atas kesempatan kepada kami dari kelompok satu. Perkenalkan, saya selaku moderator, namun sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok satu, yaitu Ibu Ayu, Ibu Samsia, Ibu Sri Asia, dan saya sendiri, Ibu Muharni. Baik, di mana ada pertanyaan yang belum terjawab pada saat presentasi yang kemarin itu, dan hari ini insya Allah kami akan memberikan jawaban dari kedua pertanyaan itu. Di mana pertanyaan dari Ibu Esther itu, bagaimana kebijakan yang dibuat pemerintah dengan isu kesehatan yang sedang terjadi saat ini tentang kasus gagal ginjal akut pada bayi. Terus yang kedua dari Ibu Risna dari kelas B, yaitu pertanyaannya apa saja upaya yang dapat dilakukan kebijakan kesehatan untuk mengatasi masalah rendahnya tingkat kesehatan penduduk di Indonesia. Barangkali ada teman-teman yang ingin memberikan jawaban, saya persilakan. Terima kasih. Saya langsung saja, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Esther dari kelas D ya. Bagaimana atau apa kebijakan yang dibuat pemerintah terkait dengan isu kesehatan yang sedang terjadi saat ini tentang kasus gagal ginjal pada bayi atau anak. Begitu ya, Bu Esther? Ya, Bu. Seperti itu pertanyaannya, ya. Ya, mungkin saya akan coba jawab. Yang pertama terkait pemerintah apa sih yang dilakukan? Yang pertama itu mulai dari presiden ya. Presiden melakukan rapat bersama dengan Kemenkes, pimpinan Balai POM, di mana Presiden memerintahkan kepada Kemenkes untuk menertibkan tata laksana penanganan gagal ginjal pada bayi atau anak. Selanjutnya Kemenkes menindaklanjuti dengan membuat keputusan melalui surat tentang kewaspadaan diri sekaligus memberikan peringatan kepada tenaga medis untuk membatasi penjualan obat bebas atau bebas terbatas. Terus pemerintah juga menghimbau kepada orang tua untuk waspada dan tidak membeli obat bebas di apotik dengan tidak melalui resep begitu. Terus Kemenkes juga minta seluruh ya seperti tadi apotik tidak menjual obat bebas tanpa ada resep dari dokter. Terus bukan cuma itu di pusat pemerintah daerah setempat juga memperingatkan kepada kepala desa, bidan desa, pokoknya yang terkait tentang terlibat kesehatan untuk selalu waspada dan tidak membeli obat bebas. Apa lagi ya? Terutama obat sirup. Terus Menko PMK juga meminta Polri untuk bersama-sama menyelidiki terkait kasus gagal ginjal ini. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan. Yang mana Bu Ayu, siapa tahu ada yang ingin ditambahkan atau Ibu Sri Asia. Tapi saya kembalikan dulu kepada penanya, apakah sudah puas dengan jawaban yang kami berikan atau bagaimana Bu, Ibu Esther? Oh iya, Bu. Kalau demikian, bagaimana caranya pemerintah mensosialisasi kebijakan tersebut? Yang sudah Ibu bacakan tadi, kira-kira bagaimana caranya pemerintah sosialisasi supaya masyarakat tahu kebijakan yang sudah dibuat itu? Baik, teman-teman, ada yang ingin menambahkan dari tanggapan Ibu Esther? Bagaimana pemerintah mensosialisasikan yang tidak boleh dilakukan untuk mencegah terjadinya gagal ginjal akut pada bayi dan anak? Gimana Bu Ayu? Bu Sri? Teman-teman ada yang bisa menambahkan dari
Menambahkan Bu Muharni. Izin menambahkan Bu Esther. terkait kebijakan pemerintah, cara-cara yang dilakukan yaitu melalui Badan POM, pemerintah sudah menyampaikan ke apotek-apotek yang menjual obat-obatan sirup yang kemungkinan mungkin dipantau sebagai penyebab terjadinya gagal ginjal akut pada anak. Jadi Badan POM itu sudah mengeluarkan regulasi atau peringatan kepada seluruh apotek di seluruh Indonesia agar untuk sementara waktu tidak melakukan penjualan terhadap obat-obat sirup. Tetapi untuk kebijakan tersebut mungkin karena tidak berlaku lama karena izin Ibu, saya kebetulan punya apotek, jadi obat-obatan itu sudah tidak lagi dilarang untuk penjualannya. Jadi sudah kembali normal. Ada beberapa obat tertentu saja yang memang sesuai kandungannya itu yang dikhawatirkan menyebabkan gagal ginjal akut, itulah yang dilarang penjualannya. Jadi salah satu kebijakan pemerintah itu melalui Badan POM untuk melakukan penghentian sementara penjualan obat yang dicurigai menyebabkan gagal ginjal akut pada anak tersebut. Demikian tambahan dari saya, Bu Muarni. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selamat malam. Ya. Ya, makasih banyak Bu Ayu. Saya kembalikan kepada penanya, apakah sudah puas dengan jawaban yang kami berikan? Bagaimana Bu Esther? Iya Bu, terima Bu kasih. Esther, halo. Iya. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua dari Ibu Risna kelas B. Apa saja upaya yang dapat dilakukan kebijakan kesehatan untuk mengatasi masalah rendahnya tingkat kesehatan penduduk di Indonesia? Teman-teman, Terima jika ada kasih. yang- Izin Ya, moderator. baik. Terima kasih Ya, atas silakan Ibu. kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjawab pertanyaan Ibu Wauderisna Juhanda dari kelas B, yang dimana pertanyaannya apa saja upaya yang dapat dilakukan kebijakan kesehatan untuk mengatasi masalah rendahnya tingkat kesehatan penduduk di Indonesia. Yang pertama, negara harus menjalin kerjasama dengan Badan Kesehatan Dunia atau WHO dalam mengadakan program kesehatan, contohnya seperti kerjasama dalam bidang kefarmasian. Yang kedua, kerjasama dalam pengadaan alat kesehatan. Kemudian yang kedua, melaksanakan program peningkatan kualitas lingkungan yang baik. Artinya di sini kita sebagai tenaga kesehatan tak henti-hentinya memberikan sosialisasi dalam hal kesehatan lingkungan, seperti setiap rumah tangga harus mempunyai SPAL atau saluran pembuangan air limbah. Kemudian tidak membuang sampah di sembarang tempat, artinya setiap rumah tangga mempunyai wadah tempat sampah. Kemudian sumber air bersih, artinya di sini adalah sumber air bersih dengan septic tank minimal harus mempunyai syarat yaitu kurang lebih dari 10 meter. Kemudian jamban, di mana di sini setiap rumah tangga harus mempunyai jamban yang sudah memenuhi standar kesehatan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan program pemerataan kesehatan dengan cara melengkapi sarana dan prasarana kesehatan. Mungkin sekarang ini sudah berjalan dengan baik, di mana setiap desa, khususnya desa terpencil, sudah ada Polindes. Dan Polindes itu sudah ada tenaga kesehatan di dalamnya, di mana ini untuk mempermudah para masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Kemudian yang keempat, menghimbau penggunaan dan penyediaan obat-obat generik sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat ekonomi menengah dan ekonomi bawah. Kemudian yang kelima, meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, misalnya pemberian jaminan kesehatan kepada masyarakat miskin dengan kartu. Kalau sekarang zamannya itu KIS, Kartu Indonesia Sehat, yang dimana pembiayaannya dibayar langsung oleh pemerintah. Mungkin itu yang saya bisa jawab. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Sri. Dan saya kembalikan kepada Ibu Risna, apakah dengan jawaban yang kami berikan dari kelompok 1, apa Ibu sudah puas dengan jawaban yang kami berikan?
Bagaimana Ibu Risna? Baik, terima kasih. Jawabannya sudah saya terima, namun di sini masih ada yang mengganjal menurutku. Ini bagaimana kebijakan kesehatan dengan daerah yang terpencil atau daerah terpelosok yang belum secara efektif, belum mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik. Misalnya kayak daerah-daerah terpencil begitu yang susah dengan pelayanan kesehatan, itu bagaimana caranya tenaga kesehatan mengoptimalisasikan pelayanan kesehatan tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Saya tambahkan untuk mengoptimalisasi untuk tenaga-tenaga terpencil yang susah mendapatkan pelayanan kesehatan. Seperti kita ketahui sekarang ada program Nusantara Sehat, di mana itu sudah ada tenaga, kalau saya tidak salah, ada tenaga farmasi, dokter, kemudian perawat. Mungkin itu salah satu adalah kebijakan pemerintah untuk pemerataan kesehatan yang khususnya di daerah terpencil. Mungkin itu yang seperti yang saya bisa tambahkan. Saya kembalikan kepada tim. Bagaimana Ibu Risna? Saya kembalikan Sudah terima. Nah. Bagus. Makasih jawabannya. Ya. Baik, terima kasih. Itulah tadi jawaban dari kami, dan saya selaku moderator menyimpulkan dari kedua penanya, di mana pertanyaan yang pertama itu bagaimana kebijakan yang dibuat pemerintah dengan isu kesehatan yang sedang terjadi saat ini tentang kasus gagal ginjal akut pada bayi dan anak. Di mana di sini tadi sudah dijelaskan kepada teman saya, kelompok saya, Ibu Samsia, itu mulai dari Presiden melakukan rapat Kemenkes untuk menertibkan penanganan bayi pada pemerintah. Terus Kemenkes membuat aturan agar tidak memberikan obat-obatan seperti sirup atau yang bisa menimbulkan terjadinya gagal ginjal akut pada bayi dan anak. Terus yang kedua dari Ibu Waode Risna kelas B, apa saja upaya yang dapat dilakukan kebijakan kesehatan untuk mengatasi masalah rendahnya tingkat kesehatan penduduk di Indonesia? Yaitu seperti tadi yang sudah dijelaskan juga dari teman saya, Ibu Sri Asia, di mana negara harus menjaga kerjasama dan dari bidang kefarmasian dan pengadaan alat-alat. Terus yang selanjutnya tentang kesehatan lingkungan, tak henti-hentinya kita memberikan pemahaman tentang kesehatan lingkungan. Misalnya masyarakat itu membuat jamban dan lain sebagainya. Dan menghimbau penggunaan obat-obat generik. Itu saja barangkali dari kelompok apa yang kami berikan jawaban. Teman-teman bagi penanya sudah puas dari apa yang kami sampaikan. Dan saya selaku moderator Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, saya kembalikan kepada Ibu Sri. Siapa tahu bisa menambahkan tentang isu-isu yang terkini yang terjadi di masyarakat, apa saja. Mungkin kalau mengenai COVID masih bisa? Masih bisa mungkin Bu ya, mengenai COVID dulu itu. Izin juga ya menambahkan, kan dulu itu isunya COVID, kalau kena COVID pasien pasti mati. Tidak kena begitu diimunisasi pasien takut, awal imunisasi semua pasien takut karena ada beberapa pasien yang setelah diimunisasi langsung meninggal gitu kan. Ada juga beberapa pasien yang tidak diimunisasi lebih cepat meninggalnya. Kira-kira mungkin teman-teman kita bisa bertukar pendapat hal-hal apa sebenarnya menyebabkan sampai isu-isu tersebut beredar di masyarakat luas. Sampai timbul ketakutan, sampai masyarakat itu takut akan imunisasi dan seperti tidak mau melaksanakan progresi yang turun tangan menangani vaksin saat itu. Kira-kira teman-teman seperti apa tambahannya? Mohon kita
diskusikan bersama di sini. Mungkin tambahan, isu-isu tersebut dikarenakan karena banyaknya berita-berita yang keluar dari media massa maupun media sosial yang memperpanjang isu-isu tersebut. Mungkin pasien memang terkontaminasi dengan COVID-19, tapi mungkin ada pencetus penyakit lain penyerta, mungkin karena bukan COVID-nya yang penyebab dia meninggal, tetapi karena media sosial membesar-besarkan, maka persepsi masyarakat itu berbeda-beda. Mungkin bisa ditambahkan sama teman-teman yang lain. Baik, saya akan juga menambahkan isu-isu yang terjadi di masyarakat, bukan di media sosial. Banyak-banyak masyarakat, karena mereka yang merasakan setelah mendapatkan vaksin, ada yang merasa kabur matanya, terus merasakan lapar terus, dan ini isunya dari masyarakat sendiri, bukan dari media. Dan yang mengatakan hal semacam itu, ini artinya pasien sendiri, karena dia setelah mendapatkan vaksin, dia merasa lapar terus ada yang kabur matanya, terus ada yang kram dia punya tangan. Jadi banyak isu-isu memang yang beredar sehingga masyarakat itu takut untuk melakukan vaksin. Karena yang bercerita ini bukan media sosial, tetapi pasien yang sudah mendapatkan vaksin. Itu. Apakah teman-teman ada yang menambahkan? Jadi intinya lebih ke arah ketakutan ya. Jadi sebenarnya itu lebih ke arah takutnya masyarakat terkait COVID. Kalau diperhatikan itu penyebaran COVID di mana untuk tahun kedua ya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, kita belum mengetahui proses perjalanan COVID tersebut. Mungkin itu Bu Muharni terkait isu yang berikutnya, mungkin yang dipertanyakan oleh teman kita Ibu Esther terkait gagal ginjal akut. Kalau menurut pendapat saya itu tidak serta-merta pengaruhnya itu penyebabnya dari obat sirup yang diminum. Kalau menurut saya gagal ginjal yang saya perhatikan di pasien-pasien rumah sakit Bahtera Mas yang dirawat, gagal ginjal akut itu lebih banyak disebabkan karena anak-anak kita itu minuman yang tinggi kandungan hitamnya, itu pemanis buatan dan pewarna. Karena kadang ada minuman tertentu pewarnanya bukan pewarna makanan yang oleh pemerintah. Jadi lebih ke arah bukan faktor penyebab utamanya konsumsi obat sirup tersebut. Itu pendapat saya. Mungkin dari teman-teman ada pendapat lain sebelum kita akhiri diskusi ini. Kalau saya setuju dengan Ibu Ayu, karena pengalaman pribadi saya juga mempunyai seorang 3 anak, di mana masa kecilnya bila sakit yang pertama diberikan adalah obat sirup. Jadi alhamdulillah sampai sekarang penyakit itu terhindar dari anak-anak saya. Ya, jadi saya setuju sekali dengan Bu Ayu. Kemungkinan besar adalah konsumsi makanan yang berwarna kepada anak-anak, khususnya minuman yang bersoda dan berwarna. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Bukan saja minuman yang bersoda atau berwarna, tetapi juga makanan-makanan yang tinggi MSG, seperti cemilan-cemilan yang dibeli dari toko, terus Indomie juga itu bisa memicu terjadinya gagal ginjal karena tingginya MSG-nya. Itu barangkali, siapa tahu ada teman-teman yang ingin menambahkan. Iya, mungkin juga tambahan makanan yang sekarang kan banyak itu makanan siap saji. Mungkin itu bahan pengawetnya lebih banyak. Bagaimana, Bu Ayu, tentang isu-isu kesehatan saat ini? Apakah sudah sampai di sini dibahas atau masih dilanjutkan?
Saya rasa cukup Bu Muharni, mungkin bisa ditutup diskusi kita malam ini. Terima kasih atas partisipasi teman-teman kelompok 1 dan juga teman-teman dari kelompok lain, dari kelas lain yang sudah mengajukan pertanyaan. Semoga apa yang kita sampaikan malam ini bisa menambah pengetahuan kita. Mungkin bisa ditutup Bu Muharni. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ayu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, dan semoga apa yang kami berikan jawaban tadi, semoga teman-teman bisa menambah wawasan, dan khususnya kita semua tentang jawaban-jawaban yang kami berikan tadi bisa menambah wawasan kita semua agar ke depannya hal-hal yang berhubungan dengan gagal ginjal akut atau tentang isu-isu kesehatan yang sedang berkembang saat ini tentunya bisa membuka kita punya pemikiran bahwa bukan saja seperti yang dijelaskan tadi, bukan saja obat-obatan yang bisa mengakibatkan terjadinya gagal ginjal akut, tetapi makanan juga ada salah satu pemicu untuk terjadinya gagal ginjal akut. Baik, untuk saat ini kita tutup saja presentase. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.